Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama sekali marilah kita memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai detik ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan juga nikmat iman sehingga kita dapat berkumpul di masjid ini dalam rangka melaksanakan sholat Isya secara berjamaah dan dilanjutkan dengan sholat tarawih secara berjamaah. Salawat dan juga salam tidak lupanya kita sampaikan kepada Nabi junjungan umat Islam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, marilah kita mulai rangkaian acara ini dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari saudara Muhammad Irfan. Kepada Muhammad Irfan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum azabun syadid. Wallahu azizun intiqam. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Hunna ummul kitabi wa uqaru mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zay'un fayattabi'una ma tasya'. Baha minhu batigha al-fitnati wa batigha at-tawwili. وما يعلم تعويله إلا الله
والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Muhammad Irfan. Semoga dengan pembacaan Al-Quran tadi, kegiatan kita pada malam ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari awal hingga akhir. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, laporan keuangan Masjid Baitul Makmur pada Kamis kemarin. Untuk infak pembangunan terkumpul Rp150.000, untuk anak yatim Rp313.000, untuk MDTA Rp115.000, sosial Rp125.000, dan infak subuh Rp554.000 dengan total Rp1.297.000. Baiklah, selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita dengan Al-Ustadz Dr. Effendi MAG. Kepada Al-Ustadz dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. Shadaqallahu azim. Yang kami hormati dan muliakan Bapak dan Ibu serta seluruh jemaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Kembali kita bertahmid memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan dan dicurahkan rahmat dan kasih sayangnya oleh Allah, sehingga pada kesempatan ini dapat kita menunaikan qiyam Ramadan kita. Salawat dan salam tertuju dan teruntuk buat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bapak dan Ibu serta seluruh jemaah rahimakumullah, pada malam yang ke-16 ini tentu kembali kita selalu menyampaikan, mari kita tingkatkan kesungguhan kita dalam menunaikan ibadah, baik ibadah siam kita di siang hari dan juga ibadah qiyam kita di malam hari. Mudah-mudahan perjalanan Ramadan kita ini sampai kepada apa yang kita inginkan dan mendapatkan apa yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Untuk malam ini kajian kita membahas surat Al-Furqan, tepatnya pada ayat 63 sampai ke ayat 67.
Sebetulnya ayat ini penjelasannya cukup panjang sampai ayat 77. Tapi dari beberapa ayat ini saja mungkin waktu kita sudah cukup tersita. Dari ayat yang kita sudah bacakan tadi Bapak Ibu, dapatlah kita mengambil satu judul dari tausiah kita, yaitu Ibadur Rahman, sesuai dengan pangkal ayat yang ke-63. Ibadur Rahman. Apakah arti Ibadur Rahman itu? Ibad itu artinya hamba-hamba. Rahman adalah salah satu sebutan bagi nama Allah. Jadi Ibadur Rahman itu artinya adalah hamba-hamba Allah, hamba-hamba yang disayangi oleh Allah. Bapak Ibu meradir, kalau seandainya kita bertanya kepada diri kita sendiri atau kepada hadirin yang hadir, apa yang kita cari, keinginan apa yang tertinggi yang ingin kita dapatkan di dalam hidup? Apa jawab kita Bapak Ibu? Dari ibadah yang kita lakukan, dari amal yang kita perbuat, apa yang paling tertinggi yang kita harapkan? Apa kira-kira? Mungkin jawabnya macam-macam. Ada yang mengatakan saya berharap mendapatkan surganya Allah. Boleh. Mungkin ada yang berharap mengatakan saya berharap terhindar dari nerakanya Allah. Boleh. Macam-macam. Tapi sesungguhnya yang tertinggi dari harapan seorang hamba kepada Allah adalah dia berharap mendapatkan kasih sayang Allah. Itu yang tertinggi. Harapan kasih sayang Allah itu melebihi harapannya masuk surga dan terhindar daripada neraka. Itu tertinggi. Maka kalau kita dengar ada orang-orang tarikah mengatakan, ya ilahi antal maqsudi waridaqal matlub, ya Allah, engkau lah yang aku tuju dan ridamu lah yang aku harapkan, tidak lain-lain. Memang kasih sayang Allah itu adalah yang paling tinggi yang kita bisa dapatkan, ya, yang paling tingginya itu. Akan tetapi untuk mendapatkan kasih sayang Allah itu ternyata banyak hal yang harus kita perbuat. Ibaratkan tempat yang tinggi, banyak anak tangga yang harus kita jalani. Nah, maka pada pengajian ini kita ingin sampaikan Bapak Ibu, berdasarkan ayat-ayat yang kita bacakan tadi, ada 4 tangga, 4 hal dari banyak hal dalam surat ini yang mesti dan bisa kita perbuat untuk dapat meraih kasih sayang Allah, sehingga kita masuk ke dalam kelompok Ibadur Rahman itu. Yang pertama syaratnya adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ibadur Rahman itu adalah orang yang berjalan di permukaan bumi dalam keadaan rendah hati. Kata kuncinya apa Bapak Ibu? Rendah hati. Ibadur Rahman itu, untuk dapatnya kita menjadi Ibadur Rahman, hamba Allah yang disayanginya, syarat pertama itu adalah rendah hati. Di sini mungkin kita bertanya, kenapa tidak ibadah dulu? Kenapa tidak orang yang rajin ibadah dulu yang masuk kepada Ibadur Rahman? Kenapa hati dulu? Karena pangkal segala perbuatan itu bermula dari hati kita. Kegagalan itu bermula dari hati, keberhasilan itu juga bermula dari hati. Makanya kalau kita beribadah, kita ambil contoh solat. Sebelum solat kita tunaikan, sebelum kita takbiratul ihram, apa dulu yang kita perbuat? Berniat itu di mana? Dalam hati kita. Lidah itu hanya melafazkan, tapi sarang sebetulnya itu di hati. Hati dulu. Maka kata kuncinya adalah untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah itu rendah hati. Lawan dari rendah hati itulah sombong. Allah tidak menyukai hambanya yang sombong. Allah tidak menyukai hambanya yang takabur. Tidak ada artinya kumpulan ibadah kita tapi diiringi dengan keangkuhan dan kesombongan. Itu tidak ada artinya. Sama dengan membuang garam ke laut. Tidak ada artinya. Maka jaga hati kita. Pelihara baik-baik ini. Maka suatu ketika Rasulullah ditanya, takwa itu apa ya Rasulullah? Takwa itu kata Rasulullah di sini. Ditepuk oleh Rasulullah dada sebelah kiri. Hati. Di sini pangkalnya. Bapak Ibu meradir, kesombongan itu adalah perbuatan yang sangat mencelakai kita, tidak saja di dunia di akhirat.
Jangan berharap orang yang sombong itu mendapatkan kebaikan akhirat. Kalau kita boleh bertanya kepada Bapak Ibu, apa yang menyebabkan iblis terusir dari surga? Tidak lebih daripada sombong. Lalu apakah Allah akan memasukkan orang sombong ke dalam surga? Tentu tidak, kan? Tidak. Maka jangan sombong dalam hidup ini. Rendah hati. Karena pintu-pintu kesombongan itu banyak. Pertama yang akan membuat orang bisa sombong, ilmunya. Hati-hati, orang yang berilmu, hati-hati jangan sampai dengan ilmu yang tinggi itu terbersit di hati kesombongan kita, merasa kita lebih daripada orang lain, lalu orang lain itu kecil saja. Jangan. Inilah yang menyebabkan terusirnya iblis dari surga. Karena apa yang menghalangimu menunaikan perintahku, kata Allah ketika aku perintah engkau sujud kepada Adam. Ana khairu minhu, aku ini lebih baik daripada Adam itu. Ya, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, Adam itu dari tanah, dia di bawah. Sombong. Kesombongan kedua itu bisa melalui harta kita. Mungkin harta kita berlebih daripada orang, pokoknya berkecukupan dibandingkan orang lain. Ingat, hati-hati, kita tidak boleh sombong. Kenapa? Karena yang kita dapatkan itu karena Allah izin. Kalau Allah tidak izin, tidak akan pernah menjadi milik kita. Tidak pernah. Karena Allah mudahkan urusan kita, Allah mudahkan jalan kita dapatkan. Maka kita bersyukur kepada Allah. Jangan menyombongkan diri. Dalam Al-Quran banyak dikisahkan, tidak ada orang yang sombong itu yang abadi. Sejarahnya tetap jatuh ke bawah. Kita lihat kesombongan karena harta, Qarun, tenggelam. Kesombongan karena jabatan, pangkatnya, Namrud, mati. Kesombongan karena menganggap dirinya sebagai Tuhan, sudah hebat, Fir'aun, tenggelam. Kalau Qarun ditelan tanah, Fir'aun tenggelam dalam lautan. Tidak ada yang abadi. Tidak ada sejarah orang sombong itu yang abadi. Maka oleh sebab itu perbaiki hati kita, Bapak Ibu. Ini dulu. Termasuk hal yang mungkin akan membuat kita sombong itu ibadah kita. Kalaupun kita itu adalah ahlul ibadah, orang yang rajin beribadah, jangan kita menganggap kita lebih suci daripada orang lain. Karena setan akan menggelincirkan kita ahlul ibadah dengan mengatakan kamu orang yang paling suci, kamu orang yang paling banyak ibadah. Enggak ada yang lain. Hati-hati, kita sudah digelincirkan oleh setan. Hati-hati. Jangan sampai kita merasa melihat, ini belum apa-apa ibadahnya ini. Lalu tidak mau ditegur orang. Orang ini salah aja semua. Orang ini enggak betul aja semua. Jangan. Ibadah itu membuat kita rendah hati. Kalau dengan ibadah bertambah tinggi hati, gagal berarti ibadah kita. Gagal itu. Contoh saja, sholat itu mendidik kita untuk tawaduk, rendah hati, bukan sombong. Jadi jangan semakin sholat, semakin banyak sholat, sombong semakin tinggi. Gagal kita menunaikan ibadah sholat yang sebenarnya. Karena sholat yang baik itu sholat yang khusyuk. Yang khusyuk itu melahirkan satu sifat namanya al-khudu', rendah hati. Jadi setiap ibadah itu ada filosofinya, ada nilai-nilainya di situ, dan semuanya kepada sikap kita. Itu yang pertama. Jadi ibadur rahman yang pertama itu adalah orangnya rendah hati. Kedua, ibadur rahman itu berdasarkan ayat ini hamba Allah yang disayangi oleh Allah itu siapa? Orang yang menghabiskan, mengambil bagian malam dari waktunya untuk rukuk dan sujud. Artinya apa itu? Orang yang mau bertahajud. Orang yang mau mengambil malamnya ketika dia harus tidur, dia bangun, bangkit, duduk, berwudu, lalu sholat. Itu ibadur rahman. Karena tidak mudah untuk bangun tengah malam. Tidak mudah bangun sepertiga akhir malam yang dingin itu untuk bangkit, berwudu dan bermunajat sementara orang lain tidur. Tidak mudah. Maka orang yang mau duduk, berwudu, lalu sholat, dia itu ibadur rahman. Kasih sayang Allah berikan kepada mereka. Maka di dalam surah Al-Isra dikatakan, Bismillah, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqamah mahmuda. Sebagian malam, utamanya sebagian 3 akhir, maka tunaikanlah tahajud sebagai amal tambahan. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat derajatmu ke makam yang tinggi. Jadi makam mahmuda itu makam yang tinggi, kedudukan yang tinggi. Untuk mendapatkan itu salah satu dengan tahajud.
Jadi beruntunglah bagi kita yang sudah merutinkan tahajud itu, artinya ada tiket untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Bapak Ibu beradik, yang ketiga, karena waktu kita terbatas, walladzina yaquluna rabbana srif 'anna azab jahannam. Ibadur Rahman itu orang yang berucap, ya Allah ya Tuhan kami, jauhkan kami, palingkan kami dari azab neraka jahanam. Artinya orang itu adalah berdoa. Orang yang rajin berdoa itu adalah harapan mendapatkan kasih sayang Allah. Dan Allah tunjukkan satu doa kepada kita Bapak Ibu. Tolong dihafal. Dalam Al-Furqan 65. Apa bunyinya? Rabbana srif 'anna azab jahannam. Ya Allah Tuhan kami, palingkanlah kami dari azab jahannam. Kenapa? Karena Allah jelaskan sendiri, innaha kana azaba gharam. Sesungguhnya inna azaba kana gharama. Sesungguhnya azab jahannam itu sangat-sangat kekal dan menyakitkan. Allah sendiri menjelaskan. Maka berdoa kita dengan itu. Jadi yang ketiga itu ibadur Rahman itu berdoa. Karena orang tidak mau berdoa itu orang sombong. Kita ini tidak boleh merasa cukup, merasa kuat Bapak Ibu. Karena kalau kita kan tidak mau berdoa, merasa sudah cukup, gaji cukup, pensiun ada, anak bekerja, menantu sukses, toko cukup, ada, rumah kos banyak, di kampung sawah luas, kebun banyak, ternak melimpah. Apa lagi doa? Kan ada yang punya pikiran begitu. Pergi ke rumah sakit, gula darah normal, tensi aman, tidak masalah, kolesterol terkendali. Wah, tidak ada mau mengangkat tangan lagi. Ya, jangan. Dalam keadaan apapun kita berdoa kepada Allah. Karena berdoa itu adalah menampakkan kecilnya kita dan tergantungnya hidup kita kepada Allah. Ada kebiasaan tidak baik kita. Kita tuh sering berdoa kalau lagi susah, lagi sakit, lagi terjepit, itu berdoa kita. Panjang doa kita. Bukti saja ketika gempa tahun 2009, panjang doa kita. Ada yang datang, Ustaz, saya mau minta doa. Nanti kalau dikasih semua Ustaz apa? Tinggal itu doa Ustaznya lagi. Akhirnya karena pusing semua doa dibaca. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Dah doa ke dibaca oleh doa ke makan ke dibaca oleh. Ya enggak? Ketika terjepit, tapi ketika keluar pengumuman gempa berkurang, skalanya melandai. Tangan ini tidak begini lagi, langsung ke bawah. Alhamdulillah aman. Digambarkan oleh Allah sifat manusia itu seperti di dalam surat Luqman. Ada orang yang berlayar, digambarkan orang berlayar di lautan, lalu kapal itu dihantam oleh ombak yang sangat besar. Dalam keadaan seperti itu mereka yad'un Allah, mereka menyeru Allah, ya Allah selamatkan aku ya Allah. Ikhlas dengan air mata yang bercucuran bermohon, selamatkan aku ya Allah, berjanji aku akan taat dan patuh kepadamu. Dalam keadaan seperti itu bernazar-nazar itu Bapak Ibu beradik. Biasanya kalau model itu ya bernazar-nazar ada. Kalau goncang dia datang pesawat, kalau turbulensi dia langsung nak do badanku boleh nyawa di badan. Bernazar di atas kapal itu mereka menyeru Allah dan ikhlas dan bernazar. Macam-macam nazar awak besok tu. Aduh nama janji Allah kau selamat embo ke tepian nanti abo menazar lagi. Magi akan 50 karung semen ke masjid Baitul Makmur. Ini saya pertama baru ke sini Bapak Ibu. Ya. Ada jemaah Bapak mengarahkan saya sampai saya sini. Wah 50 sak semen berjanji akan diserahkan ke Baitul Makmur. Yang lain janji mendengar kawan 50 sak semen, saya 60 pakin miskin saya kasih makan. Yang satu lagi saya tidak punya duit, kalau itu saya bernazar puasa aja 2 bulan berturut-turut. Dan ada piti nak. Bernazar 2 bulan puasa turut. Tapi kata Allah menyatakan ketika mereka sudah sampai di pinggir pantai, sedikit di antara mereka itu yang bertahan di tumitnya. Tiba tapi ala lama labuh kapal di muaro, ala turun perumpang lah bacari kadai lah minta kopi setengah lah minta puluh lontong pitalah. Lah itu bebul lontong pitalah. Promosi Ustaz ndak dek lama saja. Lah kanyam paruit lah tabi sendawo bercerita je kawan. Ba rasulnya kapal petang. Onde rasul kaputihnya entah ketibo di rumah tenda. Saya ingin menazar ambo apa nazar apa? Tampang kok sampai yang budaya Tawa Barat Perumnas. Ambo kamagiah saka ruang simen ka Masjid Baitul Makmur. Berapa? Ka ruang. Sadang diantam ombak berapa keluar dari mulut. Mau bulu apa? Tanya dia kawan, bala tu kurang saya Pak.
Namanya awak seorang paniang. Kau kan merita sabui saja. Bakilah lah sekali kan nama seorang paniang. Apa bara ambo? Ialah kita kena ajar ambo nazar ambo tu apa tu? Kau tidak salah ambo kemagian 6 orang fakir miskin. Apa tang bara sabui ya? 60 hanya tanya kawan. Badalah 6 siapa? Sama lu je pak ambo sama paniang tu nanti sabui tu kamu nanti kena so kamu sabui nya je. Ini kelah normal balik aku je. 6 puasa 2 bulan berturut-turut kau pak baca ditanya siapa namanya bui 62 bulan berturut-turut sarang apa sarang paniang masa ambolong kabaranga je ndak lapeh je ambo puasa je ambo 2 hari je banyak kelah kita kalau sudah selamat Allah mencintai hamba-Nya yang berdoa oleh sebab itu dalam kondisi apapun kita berdoa kondisi apapun berdoalah selalu kepada Allah. Jangan awak berdoa untuk awak saya Bapak Ibu. Ya Allah panjangkanlah umurmu. Nah, mudahkan rezeki, sehatkan badan. Habis itu je doa balik. Dari Senin ke Selasa itu je Selasa betul kala tak itu je baru. Lain sebab apa nak. Kau panjang mana umur aku alun tantulu orang sanang jawab le doh. Ndak cakap Bapak Ibu. Sebab orang umur 120 ada kawan. Aduh aja baru ya je kan ni buat tiawat nah. Ya kan? 60 umur sebab cakap aduh aja baru je. Apa Bapak Ibu? Jadi kita bermohon kepada Allah. Siapa? Ya Allah mudahkan sakaratul mautku. Rasulullah katakan sakitnya mati itu luar biasa ya Bu. Sakit mati itu nak? Hah? Mana diam Ibu? Sakit mati itu apa enggak? Bila mencuba. Tapi Rasulullah memberitakan serupa itu. Serupa kambing domba ini kupas kulitnya hidup-hidup ya Allah mudahkan sakaratul mautku lapangkan kuburku lindunganku di padang mahsyar ya Allah ringankan hisabku bimbing aku di siratmu ya Allah berdoa untuk akhirat enggak yang berdoa ya Allah mudah-mudahan hari karayu aku banyak pelanggan datang ke kedai itu kayak itu setiap hari doa awak bukan dilarang yang ukrawi jangan sangat lupa Bapak Ibu meradir banyak sebetulnya mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam lindungan Allah dan tergapai oleh kita ibadah rahman 1 rendah hati 2 tahajud 3 berdoa demikian saja Bapak Ibu meradi tausiah sederhana kita lanjutkan membaca surah Al-Furqan dari 63 sampai ayat 27 dari surah itu mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ustadz yang telah menyampaikan ilmu-ilmunya. Semoga penyampaian tadi dapat menambah ilmu pengetahuan kita dan juga dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedikit tambahan informasi, insyaallah besok masjid kita akan mengadakan perayaan Hari Besar Islam Malam Nuzul Quran. Untuk kultum subuh besok akan disampaikan oleh Al-Ustadz Syainal SPD IMPD. Untuk ceramah besok malam akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Haji Muhammad Irfan LCMAG. Dan untuk protokol besok malam akan disampaikan oleh Saudara Rihan Salim. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.